Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Bapak di sini pada mata pelajaran matematika semester 1. Perkenalkan, nama Bapak Sofyan Hamzah. Kebetulan mengajar kalian di kelas 8 ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas yang pertama pola bilangan. Bab pertama, bab kedua itu ada koordinat kartesius. Bab ketiga itu ada relasi dan fungsi. Bab keempat ada persamaan garis lurus. Bab kelima ada sistem persamaan linier dua variabel. Kita lanjut ke bab 1, pola bilangan. Pada pola bilangan bab 1 ini terbagi ke dalam sub pokok pembahasan. Yang pertama ada pola barisan, konfigurasi objek, pola dan suku-suku barisan bilangan, barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Next. Apa itu pola konfigurasi objektif? Yang pertama, pengertian pola barisan bilangan. Kemudian yang kedua, barisan bilangan khusus dan polanya. Kita lihat pengertian pola barisan bilangan. Pengertian pola barisan dan bilangan. Kita perhatikan pola batang-batang korek api berikut ini. Perhatikan di sini. Jadi bentuk dari bangun datar yang dibentuk oleh kumpulan atau susunan korek api ini tersusun dengan rapih atau teratur. Banyak batang korek yang pada setiap pola adalah 3, 5, 7, dan 9. Jadi, pada pola pertama itu membutuhkan 3 batang korek api. Pada pola yang ketiga membutuhkan 5 korek api. Kemudian pola yang ketiga membutuhkan 7 korek api. Dan pola yang keempat membutuhkan 9 korek api. Banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya dapat ditentukan dengan menambahkan 2 batang pada sebelumnya. Dapat menambahkan 2 batang. Jadi, polanya ini bisa dikatakan tambah 2. Jadi, setiap polanya itu ditambahkan 2 untuk membentuk pola selanjutnya. Nah, pada gambar 4.3.579 merupakan salah satu contoh barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan atau tersusun secara sistematik seperti itu. Next. Yang kedua, barisan bilangan khusus dan polanya. Nah, pada barisan bilangan khusus dan polanya itu terbagi menjadi beberapa sub pokok pembahasan. Yang pertama ada bilangan asli atau pola bilangan asli. Di mana barisan bilangan asli itu, kalian ingat kembali bahwa pada bilangan itu ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, ada bilangan prima. Nah, ini kita bahas kembali bilangan asli. Di mana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Rumus pola bilangan asli itu N. N bilangan asli. Jadi N itu adalah suku keberapanya dari bilangan asli. Karena ini tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi cuma proses penambahan 1, terus seperti itu tersusun. Jadi kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan suku ke N. Nah, 1 ini disebut U1 atau suku pertama.
2 itu disebut U2 atau suku kedua. 3 disebut U3 dan seterusnya sampai dengan suku ke N atau tak terhingga. Nah, kita juga bisa membentuk pola bilangan asli itu di dalam sebuah noktah atau titik. Nah, ada titik pertama, ada titik, 2 titik, ada 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik, dan seterusnya. Sampai tak terhingga. Jadi, 1 ditambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 1, 5 tambah 1. Jadi, polanya itu adalah tambah 1 untuk bilangan asli. Kemudian, ada bilangan genap. Nah, barisan bilangannya terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, rumus pola bilangannya adalah 2N atau 2 dikali N. Nah, 2N itu adalah 2 dikali N. N bilangan asli. Jadi, syaratnya N-nya harus bilangan asli. Kita lihat, seperti tadi pada bilangan asli, pada bilangan genap pun, ini 2, 4, 6, 8, dan 10. Di mana 2 itu sebagai U1-nya, 4 sebagai U2, 6 sebagai U3 atau suku ketiga, 8 U4 atau suku keempat, dan seterusnya sampai dengan suku ke N atau tak terhingga ya. Nah, pola bilangan genap pun bisa dibentuk ke dalam sebuah noktah atau titik. Yang pertama 2 titik, 4 titik, 6 titik, 8 titik, 10 titik, 12 titik. Nah, pola dari bilangan genap ini yaitu dari 2, kemudian ditambah 2, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada bilangan ganjil, di mana bilangan ganjil mempunyai barisan bilangan. Pasti kalian sudah tahu di mana bilangan ganjil terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ya, silakan. Pola bilangan 2N, jadi rumus pola bilangannya adalah 2N dikurang 1, di mana N bilangan asli. Oke, jadi pola bilangannya tersusun dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini seperti tadi ya, ada suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Kenapa dikatakan ada rumus pola 2N dikurang 1? Ya, 2N dikurang 1. Misalkan suku pertama. Suku pertamanya itu adalah 1. Misalkan 2 dikali 1, 1. Dikurang 2 dikali 1, 2. Dikurang 1, 0. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian suku kedua. Suku kedua di mana 2 dikali N-nya diganti dengan 2. Karena suku kedua ya. N-nya diganti dengan 2. 2 dikali 2, 4. Dikurang 1, maka suku kedua dari bentuk bilangan ganjil adalah 3. Dan seterusnya. Misalkan suku ketiga, berarti 2 dikali N-nya diganti sama 3. Jadi suku ketiganya. 2 dikali 3 adalah 6, dikurang 1 adalah 5. Maka suku ketiga dari bilangan ganjil adalah 5. Oke, kita balik lagi ke tadi genap. Saya lupa ini tidak dibahas. 2N. Nah, rumusnya 2N pada bilangan genap. Kenapa hasilnya jadi 2? Di sini kita lihat 2. Oh, yang keduanya. Untuk bilangan yang keduanya, pola keduanya. 2 dikali 2 adalah 4. Kalau bilangan yang persatunya, berarti 2 dikali 1 adalah 2. Untuk yang ketiganya, 2, 4, 2 dikali 4 adalah 8. Dan seterusnya, gitu kan. Nah, next. Lagi. Nah, sekarang pola bilangan persegi atau bisa
dikatakan juga pola bilangan kuadrat. Ini sering disebut dengan pola bilangan kuadrat. Barisan bilangannya ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Rumus pola bilangannya n pangkat 2, di mana n harus bilangan asli. Nah, susunannya seperti ini, kita sudah jelaskan tadi, tidak usah dibahas lagi. Kemudian kenapa n pangkat 2 polanya? Kita lihat, 1 pangkat 2 yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 2, bilangan kedua, n-nya itu kita ganti dengan 2, pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. Seperti itu. Jadi, n itu menunjukkan suku keberapanya. Misalkan suku pertama berarti 1 pangkat 2. Suku kedua berarti 2 pangkat 2. Suku ketiga berarti 3 pangkat 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nanti kalau ada yang belum paham, yang tidak mengerti, silahkan bisa ditanyakan lewat Google Classroom atau bisa WA Japri ke nomor saya. Kita lanjut, ada barisan bilangan segitiga. Nah, pada barisan bilangan segitiga, polanya adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Rumus pola bilangannya itu setengah dikali n dikali n ditambah 1, di mana n adalah bilangan asli. Nah, kalau ini tidak usah dijelaskan, langsung ke pertama, ke kedua, ketiganya. Nah, kita coba ya. Misalkan yang pertama, 1 berarti setengah n. N-nya adalah 1, berarti 1 per 2, maksudnya 1 per 2. Kemudian n yang ini diganti sama 1, berarti 1 ditambah 1, 2. Berarti 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian yang ketiga, nih ini 3. Berarti setengah dikali n, setengah dikali 3. N yang juga diganti dengan 3. 3 ditambah 1, 4. 4 dikali, tadi berapa? 3 adalah 12. 12 dibagi 2, berapa? 6. Ya, ketahuan nanti. Gitu ya. Dan seterusnya. Itu. Bisa dihitung terus sampai bilangan selanjutnya. Next. Ada bilangan persegi panjang. Nah, bilangan persegi panjang ini barisan bilangannya terdiri dari 2, 6, 12, 20. Pola bilangannya, rumus pola bilangannya adalah n dikali n ditambah 1, di mana n bilangan asli. 2, 6, 12, 20, 30. Nah, ini tinggal kalian terjemahkan saja seperti yang sudah saya jelaskan. Ada suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Nah, kita bahas adalah rumus pola bilangannya. Kenapa suku pertamanya 2, kemudian 6, 12, dan 20. Perhatikan di sini. N yang pertama adalah 2. Suku pertama adalah 1. 1 ya. Ini N-nya adalah 1. Kemudian dikali 1 ditambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 dikali 1, 2, maka suku pertamanya adalah 2. Kemudian suku kedua, 2 dikali 2 ditambah 1, 3. 3 dikali 2, 6. Maka suku keduanya adalah 6. Nah, seperti itu penerapannya ya. Nanti kalau tidak paham, saya buatkan video lanjutannya. Next. Ada bilangan segitiga Pascal. Nah, ini pun sama ya sebetulnya. Barisan bilangannya ada 1, 2, 4, 8, 16. Pola bilangannya 2 pangkat 1 kurang 1. Di mana n bilangan asli. Kalau ini sama ya, ada suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Kita perhatikan. 2 suku pertamanya 1, berarti ya n-nya 1 dikurang 1. 1 kurang 1, 0. 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka nah, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk suku kedua berarti 2 pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 ya 1. 2 pangkat 1 ya 2. Seperti itu ya. Oke. Dan seterusnya. Silakan kalian kerjakanlah.
bisa kreatif sendiri. Kemudian next, ada contoh soal di sini. Perhatikan pola noktah berikut. Di sini ada noktahnya ada 1. Oke lah, kita bayangkan ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku 4. Pada nokta pertamanya ada 1, 4, kemudian 7. Di sini ada 15 ya. Yang ditanyakan adalah berapa nokta pada ke-18. Nah, berarti bisa dikatakan suku ke-18 atau U18. Jawabannya di sini ada, kita tentukan dulu. U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 4, U3-nya adalah 7, U4-nya adalah 10 ya. Oh ya, maaf tadi bukan 15 tapi 10. Nah, ditanyakannya adalah U18, tanda tanya ini apa berarti. Nah, rumus yang kita gunakan adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN sama dengan, ini harusnya U18 ya. U18 sama dengan 1 ditambah 18 kurang 1 dikali 3. Nah, nanti saya jelaskan lah. Kita ke rumus di sini. Perhatikan dulu ke rumus. Sebelum kita ke sini, takutnya nanti bingung, 3-nya dari mana, 18-nya dari mana, 1 ini dari mana. Kita lihat, rumus UN sama dengan A ditambah dikali N kurang 1 dikali B. Keterangannya, UN itu adalah suku ke N. A-nya adalah suku pertama atau U1. Nah, kita ingat, A ini adalah U1 atau suku pertama. Boleh ini dituliskan U1 juga boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti takutnya kita bingung, makanya diganti dengan A, variabelnya diganti dengan A, suku pertama yaitu U1. Kemudian N adalah menunjukkan suku keberapanya. Misalkan N itu yang ditanyakan adalah suku ke-18, oh berarti N-nya 18, seperti itu. Kemudian B. Nah, B itu adalah hasil pengurangan dari U2 dikurangi U1, atau B itu adalah selisih dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau selisih dari U2 dikurangi U1. Nah, oke. Kita balik lagi ke soal. Di mana A-nya, yang mana A-nya? Nah, A-nya ini kan U1 adalah 1. Kemudian N. N-nya berapa? N-nya yaitu yang ditanyakan, ini U18, berarti 18. Kemudian B-nya adalah, tadi B-nya adalah U2, U2-nya berapa? 4. Dikurangi U1, jadi 4 dikurang 1 adalah 3. Seperti itu. Jadi B-nya adalah 3. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya kalau tidak paham. Jadi 1 ditambah buka kurung 18 kurang 1 dikali 3. 1, jadi ini U18 ya, nanti diganti ya. U18 sama dengan 1 ditambah 18 kurangi 1, 17. Turunkan 3, karena belum dioperasikan ya. Kemudian U18 sama dengan 1 ditambah 51. Kenapa 51? Karena di sini ada 1, kenapa nggak ditambahkan dulu 1 tambah 17? Kenapa? Karena perkalian itu mempunyai strata tertinggi dari penjumlahan, maka yang diutamakan atau yang didahulukan adalah perkalian dulu. Ada perkalian, pembagian, berarti perkalian sama pembagian dulu, gitu ya, sebelum penjumlahan. Makanya 17 dikali 3 dulu, 51. Nanti kalau diurut ke sini tuh 71 tambah 17 kali 3 nanti hasilnya akan berbeda tentunya. Ya. Makanya perkalian dulu didahulukan. 17 kali 3 hasilnya 51. Jadi 1 yang diturunkan. 17 kali 3 51. 1 tambah 51 52. Jadi, nah kalau kita urai di sini seperti inilah uraiannya ya. Kalau kita urai sama saja sebetulnya. Ini lebih jelas ya. Ini lebih jelas. Jadi banyak noktah pada pola ke-18 adalah 52. Seperti itu ya.
Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada materi ataupun latihan yang kurang dipahami, silahkan bisa ditanyakan, bisa telepon langsung atau bisa chat via Japri ke nomor Bapak ya. Next, ada sedikit tugas dari Bapak di sini. Ada tugas perhatikan pola bilangan di bawah ini. Yang pertama 3, 8, 13, 18, 25. Tentukan suku ke-24. Nanti caranya seperti tadi ya, pakai rumusnya. UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 dikali B. Nah itu ya. Jadi UN-nya nanti diganti menjadi U24. Seperti itu. Di bawahnya ya. Nanti nomor 2, 2, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Tentukan suku ke-32-nya. Sama rumusnya pakai yang tadi. UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 dikali B. Nah, menjadi U32. Seperti itu. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Salam buat orang tua di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Jangan kemana-mana lah kalau misalkan tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak. Terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan. Salam buat keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.